Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wentan Irwanto, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 055213631. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Sini untuk tugasnya, silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan. Kira-kira untuk tugasnya itu seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, di sini saya sudah buat rangkumannya dan penjelasannya ya, dan contohnya juga ya. Oke, kita langsung ke yang pertama. Yang pertama itu CD. Jelasannya, untuk perintah CD atau change directory digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain pada sistem informasi berbasis command line. Perintah ini membantu pengguna dalam mengakses lokasi penyimpanan file atau folder tertentu secara lebih cepat dan efisien. Kita coba langsung di Windows R cmd. Kita akan coba cd. Nah, di sini untuk tampilannya dia langsung masuk ke folder dokumen. Kita langsung ke nomor 2, CLS. Perintah CLS atau clear screen digunakan untuk membersihkan seluruh tampilan pada command prompt. Perintah ini bertujuan agar tampilan terminal menjadi lebih rapi sehingga memudahkan pengguna dalam membaca hasil perintah berikutnya. Oke, kita coba CLS. Di sini baris yang atasnya itu dia udah nggak ada ya, bersih gitu, rapi. Kita ketiga, CLS tanda tanya. Perintah CLS tanda tanya digunakan untuk menampilkan informasi bantuan mengenai fungsi dan penggunaan perintah CLS. Informasi tersebut berisi penjelasan parameter yang dapat digunakan pengguna. Kita coba langsung praktekkan CLS. Nah, di sini sudah muncul ya clear screen, yaitu penggunaannya untuk clear screen. Kita langsung ke nomor 4, dir kelas tanda tanya. Perintah dir kelas tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan penggunaan perintah dir. Perintah ini memberikan informasi mengenai opsi yang tersedia dalam melihat isi direktori. Langsung praktekkan. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita CLS dulu aja. Nah, ini masih bisa lagi. Yang kelima, IP config. Perintah IP config digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan pada komputer. Informasi yang ditampilkan meliputi alamat IP, subnet, mask, dan default gateway yang digunakan perangkat dalam jaringan. Langsung praktekkan IP config. Nah, kira-kira untuk tampilannya seperti ini ya. Sini itu bisa terlihat jelas gariskan adapter WiFi-nya, subnet masknya, default gateway, dan lain-lain. Kita langsung selesai saja dulu biar bersih. IP config /all. Perintah IP config /all digunakan untuk menampilkan seluruh informasi konfigurasi jaringan secara lengkap. Informasi tersebut mencangkum hostname, physical address, DNS server, DHCP server, dan detail adapter jaringan lainnya. Ini kita langsung praktekkan. Kira-kira untuk tampilannya seperti ini. Ini kita lihat DHCP server dan gateway, dan ini ya yang servernya. Kita save sekarang. Yang ketujuh, IP config /tanda tanya. Perintah
ipconfig tanya digunakan untuk melihat panduan perintah ipconfig beserta parameter yang tersedia. Langsung praktekkan. Di sini kita bisa lihat ini tampilannya kira-kira seperti ini. Saya lagi yang 8 ipconfig/release. Perintah ipconfig/release digunakan untuk melepaskan IP yang diperoleh dari DHCP server setelah perintah silakan komputer tidak lagi memiliki alamat IP aktif sementara waktu. Telah mencoba praktekkan. Nah, di sini untuk internetnya sini tidak ada ya, mampu untuk sementara, nanti dia bisa balik lagi. Kira-kira seperti itu. Kita bersihkan lagi. Yang 9 ipconfig/renew. Perintah ipconfig/renew digunakan untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server. Perintah ini biasanya digunakan ketika terjadi masalah koneksi jaringan. Langsung coba tekan. Nah, kira-kira untuk tampilan seperti ini. Saya kasih lagi yang 10 ipconfig/display DNS. Perintah ipconfig/display DNS digunakan untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan pada komputer. Cache DNS berisi daftar alamat website yang pernah diakses sebelumnya. Coba. Nah, sini tampilannya kita search lagi. Yang 11 ipconfig/flush/DNS. Perintah ipconfig/flush/DNS digunakan untuk menghapus seluruh cache DNS yang tersimpan pada sistem. Tindakan ini membantu memperbarui data DNS mengatasi masalah akses web tertentu. Kita coba. Nah, sini sudah ada dan successfully. Oke, yang ke-12 ipconfig/register DNS. Perintah ipconfig/register DNS digunakan untuk melakukan registrasi ulang DNS komputer ke server DNS. Perintah ini membantu memperbarui informasi DNS pada jaringan. Kita akan praktekkan. Dari pasang kira-kira untuk tanggal seperti ini dia sedang request ya. Ping. Perintah ping digunakan untuk menunjukkan aktivitas antara komputer pengguna dengan perangkat atau server tujuan. Perintah ini bekerja dengan mengirimkan paket data dan menerima balasan dari host tujuan. Kita coba contohnya di situs Google. Terimanya yang hasilnya 0, artinya standar kita tidak ada masalah. Lagi yang 14 netstart.
Perintah netstat digunakan untuk menerbitkan daftar koneksi jaringan yang sedang aktif pada komputer. Informasi ini dapat meliputi protokol jaringan, alamat IP, port, dan situs dan status koneksi. Langsung praktek. Start. Tampilan seperti ini ya. Kita coba ke berikutnya, yaitu traset ya. Perintah traset atau track route digunakan untuk melacak jalur yang dilewati paket data menuju host tujuan. Perintah ini membantu pengguna mengetahui titik jaringan yang mengalami gangguan. Kita coba untuk contohnya di sini. Nah, ini di tengah jalan. Ya, kira-kira 16 seperti itu ya. Yang ke-16, pad ping. Perintah pad ping merupakan kombinasi antara ping dan traset. Perintah ini digunakan untuk menganalisis jaringan, jalur jaringan, sekaligus mengukur kualitas koneksi pada setiap titik jaringan. Kita langsung praktek pad ping. Ini koneksinya ya, kira-kira seperti itulah. Yang ke-17, NS lookup. Perintah NS lookup digunakan untuk memperoleh informasi di suatu domain atau website. Perintah ini membantu pengguna mengetahui alamat IP dari domain tertentu. Nah, kira-kira untuk itu seperti ini. Oke, lanjut ke 19. Route. Perintah route digunakan untuk menampilkan dan mengatur tabel routing pada komputer. Tabel routing berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data dalam jaringan. Kita coba praktekkan. Kira-kira tampilan seperti ini. Tabel. Oke, yang ke-20. Net. Perintah net digunakan untuk mengelola layanan jaringan pada sistem operasi Windows seperti manajemen user, share folder, dan service jaringan. Contohnya ini kira-kira untuk tampilan seperti ini. Sini ada administrator, di.com. Kesimpulannya, berdasarkan perintah praktik yang dilakukan,
Dapat disimpulkan bahwa perintah-perintah pada kompiler memiliki peran penting dalam mengelola jaringan komputer. Setiap perintah memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari konfigurasi jaringan, pengujian konektivitas, analisis data jaringan, analisis jalur data, hingga pengelolaan layanan jaringan. Pemahaman terhadap perintah-perintah tersebut dapat membantu pengguna dalam melakukan administrasi jaringan dan troubleshooting secara lebih efektif dan sistematis. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.